Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Satria Nom Official, Pendikare S1T. Oke, telur-telur, di kesempatan kali ini di samping saya sudah ada Master Heri Pras. Beliau pendiri perguruan pencak silat Garuda Indonesia. Welcome in Jember, Mas Pras. Saya ada beberapa pertanyaan untuk Mas Pras. Rasanya pulang kampung gimana? Masya Allah, rasanya pulang kampung itu selama hampir 4 tahun ya. Hampir 4 tahun itu saya gak pernah pulang kampung, gak menjenguk murid-murid saya, terutama keluarga saya. Luar biasa ya, haru, suka, duka itu campur aduk ya. Seperti pokoknya luar biasa rasanya. Luar biasa ya. Gimana tanggapan keluarga, tetangga dan teman-teman setelah Mas Heri Pras selama 4 tahun ya di Jakarta dan membuktikan kepada khalayak ramai, pada semua yang dulunya meremehkan Mas Pras dan sekarang menjadi orang yang terkenal? Sebelumnya tuh saya memang yakin dengan potensi kita sendiri, yaitu pencak silat ya. Dimana saya memang dari kecil suka cinta dengan seni pencak silat. Saya belajar dari paman saya yang kebetulan juga ahli pencak silat tradisional, dan kakak saya berikut juga saya belajar di PSHT. Saya sampai jambon di situ, luar biasa. Jadi pencak silat bagi saya itu harus jadi sesuatu ya, meskipun saya memiliki beberapa kendala di dalam gabung ke perguruan atau belajar silat, tapi saya berusaha untuk terus berlatih meskipun secara mandiri. Akhirnya saya menekadkan diri di tahun 2017 untuk merantau ke Jakarta, untuk memperkenalkan bela diri Jawa Timur khususnya tradisional ke ranah yang lebih luas. Saya mencoba ke dunia film, saya mencoba untuk masuk ke sanggar-sanggar seni. Akhirnya silat ini diterima dan saya bisa memperkenalkan pencak silat secara luas, dan tentunya bisa sampai di titik sekarang. Itu semua ya dari tekad. Pertanyaan saya selanjutnya, pertama kali nyampe ke Jakarta, dan tentunya kita mulai dari nol. Betul. Apakah orang-orang di Jakarta menerima dengan adanya pencak silat ini? Pencak silat baru kan? Ya, betul. Pencak silat baru, dan di sana tentunya banyak pesaing. Betul. Terutama ada PSHT, IKSPI. Itu adalah perguruan-perguruan yang sangat besar di sana. Yang sudah melegenda. Dan gimana cara Mas Pras masuk ke situ dan bisa diterima di masyarakat Jakarta? Ini pertanyaan sangat menarik, Mas Chris. Karena apa ya? Dari pertama saya mendirikan ya, bukan mendirikan, pertama ngelatih beberapa siswa saya di sini, di Darungan sampai di Paceh. Itu perguruan yang pertama kali menerima, perguruan yang pertama kali merangkul PSGI adalah saudara-saudara dari PSHT. Masya Allah. Yang pertama Mas Wahyu sendiri, sekaligus pelatih saya dulu, dan juga Mas Jendro dari Sembolan. Beliau datang langsung ke rayon saya tempat latihan dan meminta sharing langsung. Bagaimana kalau PSGI ini dimasukkan ke IPSI? Nah, seperti itu. Lalu diberilah arahan untuk membuat ART, untuk kelengkapan perguruan. Akhirnya saya buat. Nah, namun Mas Gus, sebelum saya meresmikan PSGI di Jember ini untuk masuk ke IPSI, itulah tahun 2017 akhir, mau 2018 saya merantau ke Jakarta. Akhirnya yang di Jember tidak teratur. Ya, jadi seperti itulah. Dan sekarang alhamdulillah setelah saya sampai di Jakarta, Masya Allah, yang merangkul langsung adalah saudara PSHT juga. Masya Allah, luar biasa. Jadi meskipun saya ini termasuk mantan siswa dari PSHT, warga PSHT masih menganggap saya saudara. Luar biasa. Disitulah. Dan setelah kembali ke Jember, awalnya murid-murid di Jember kan banyak. Setelah balik ke Jember, respon murid-murid yang di Jember gimana? Ini yang membuat saya, kenapa saya tadi di awal saya bilang suka duka. Sukanya ketika saya bertemu dengan keluarga. Dan dukanya, sedihnya saya itu ketika melihat ya siswa-siswa saya mungkin bisa sebut saya prematur. Karena belum jadi, mereka belum sempurna menguasai jurus sudah saya tinggal. Akhirnya ada sebagian dari mereka untuk memilih
keluar. Ya. Namun yang bikin saya terharu juga ada beberapa siswa yang justru komitmen meskipun tinggal sedikit dan mereka terus berlatih seperti dan masih bertahan. Masih bertahan sampai sekarang. Mungkin bisa disebutkan ada berapa orang yang masih bertahan? Sekitar 5 orang. 5 orang. 5 orang. Dari sekian banyak sekitar 5 sampai 60 dulu itu. Mungkin kalau misalkan Mas Pras tetap di Jember. Di Jember. Mungkin mereka akan jadi. Akan jadi, pasti. Ya. Karena apa? Yang saya rasakan itu perguruan ini tidak akan sempurna ketika saya tidak ada di situ. Kecuali mereka sudah benar-benar jadi, sudah saya sahkan untuk melanjutkan perjuangan saya, mungkin itu bisa. Dan seperti itu. Begini Mas Pras, kemarin di Jember itu ada isu ya, bahwa pemerintah Kabupaten Jember akan menghancurkan, ini kasar ya, menghancurkan, akan merobohkan semua tugu-tugu pencaksilat di Jember. Tanggapan Mas Pras gimana? Sedih. Karena membangun suatu tugu itu butuh kekompakan bersama, yaitu gotong royong. Ya. Tugu itu berdiri bukan didirikan oleh satu orang, melainkan bersama. Dan sangat disayangkan kalau tugu-tugu itu dirobohkan. Karena apa? Itu ikon kita, Indonesia. Betul. Ya. Jadi sangat salah misalkan ada salah satu oknum merusak salah satu lambang dengan bentrok dan lain sebagainya, fitnah sana sini. Nah, seharusnya yang kita cari itu oknumnya. Bukan perguruannya yang dibubarkan. Seperti itu. Apalagi tugu yang bisa kita sebut sakral ya. Dan apakah Pemkab pemerintah kabupaten itu enggak terlalu ikut campur ke dalam perguruan silat ya, untuk masalah perubahan tugu? Menurut saya sebenarnya ini agak berisiko kalau kita bahas. Namun sebagai seorang praktisi silat ya, tentunya kalau kita ingin meluruskan sesuatu, mungkin itu nyeleweng. Tentunya semua perguruan mengajarkan kita untuk jadi orang yang bermoral baik, bukan menjadi preman. Nah, kalau ada oknum yang bertingkah seperti itu, menjadi preman dan lain sebagainya, hendaklah kita datangi pemimpinnya dan cari oknumnya. Baru di situ kita selesaikan. Betul. Nah, untuk pertanyaan saya terakhir kali Mas Pras. Siap. Mungkin ada saran-saran buat pemuda-pemuda. Karena Mas Pras ini masih umur berapa? Saya masih 29. Mungkin 28, 27 kemarin sudah mendirikan perguruan pencaksilat. Mungkin ini adalah pukulan bagi pemuda-pemuda di luar sana yang sekarang masih memikirkan duniawi. Betul. Terus sedangkan Mas Pras di sini memiliki visi untuk mendirikan perguruan pencaksilat. Oke, tuh boleh, siap, saya jawab. Yang pertama, saya itu selalu meyakini bahwa sesuatu yang paling berharga di muka bumi ini, sesuatu yang paling mahal, bukan emas, bukan berlian, melainkan karya seni. Siapapun orangnya, kalau dia mampu menciptakan suatu karya seni, dan karya seni itu bisa diterima oleh halayak, maka itu lebih mahal daripada berlian. Jadi, kalau kita ingin menjadi seorang, jangan menjadi orang yang biasa. Jadilah orang yang di atas rata-rata dan mampu menyebarkan kebaikan melalui karya itu, yang kita sebut karya seni, ya. Karya seni, berkaryalah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing dan jadilah orang yang bermanfaat bagi orang di sekitar kita. Jadi bagi saya pribadi, Mas Gus, melalui pencaksilat yang pertama bagi teman-teman sekalian yang nonton video ini, di pencaksilat orang-orang awam melihat pencaksilat itu sakral, ya. Betul. Kalau kita melihat seorang pesilat, yang ada di image dan pikiran kita itu, wah, orang itu pesilat, pasti jiwanya berkesatria, pasti dia bukan preman. Karena apa? Pesilat itu pasti membela yang lemah, membela yang tidak mampu, dan pasti melawan kezoliman, kemungkaran. Jadi kalau kita lewat jalur pencaksilat untuk menyebarkan kebaikan, kita bisa menyebarkan tauhid, kita bisa menyebarkan Pancasila, dan tentunya nilai-nilai moral. Nah, di situ itu yang saya pegang. Jadi pencaksilat ini bisa jadi ladang ibadah. Betul. Seperti itu. Nah, terima kasih Mas Pras atas waktunya. Ya. Karena waktunya Mas Pras mepet sekali. Betul. Karena banyak jadwal, schedule yang telah menunggu Mas Pras. Betul. Dan kesimpulannya, dari bincang-bincang barusan sama pendiri perguruan pencaksilat Garuda Indonesia, satu, jika
ada oknum di perguruan pencak silat yang merusak atau bikin gaduh, ya, jangan vonis perguruannya. Betul. Jadi vonis oknumnya. Kita cari oknumnya seperti itu. Dan yang kedua adalah jika kita mempunyai nilai seni yang kita bisa jual, kenapa tidak? Karena itu juga bisa bermanfaat bagi orang lain. Ya. Terima kasih Mas Pras atas waktunya. Ya. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi bermanfaat bagi semua orang-orang yang menonton video ini. Ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satrianum Pendekari S. Hatrate.